Hai Prinzi, balik lagi bareng saya Sija. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu cetak saring atau biasa orang menyebutnya dengan sablon atau juga ada yang menyebutnya dengan screen printing. Kita akan bahas dari pengertiannya, kemudian perbedaan jenis-jenis screennya, kemudian jenis tintanya, dan cara membuat screennya. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Dikatakan sebagai teknik cetak saring karena tinta cetak disaring melewati papan screen yang telah melewati proses of drop dengan cairan emulsion yang pekat cahaya sehingga visual atau desain berpindah pada media gambar seperti kertas dan kain. Ya, jadi ini adalah susunan dari screen printing itu sendiri atau sablon itu sendiri. Jadi yang pertama paling atas ini dia ada yang namanya desain ya, yang dicetak di film. Kemudian dia ada di atas atau bersamaan dengan lapisan emulsion. Yang mana lapisan emulsion ini digosokkan pada di screen ini ya. Ketika pembuatan dia dilapisi pada screen ini. Nah, ketika ini sudah dibuat dan sudah jadi, maka dia nanti untuk prosesnya dituang tinta seperti ini dan di rakel ya, dan digesut seperti ini. Sehingga tinta melewati sela-sela jaringan sini ini, keluarlah dia sebagai desain di atas medianya seperti ini. Ini adalah beberapa jenis film atau klise sablon yang biasa digunakan untuk pembuatan screen ya. Jadi ada yang dari astralon ya, dari bahan astralon seperti mika gitu ya. Dicetak menggunakan printer laser biasanya. Kemudian juga ada yang menggunakan kalkir. Kemudian ada juga kalau nggak pakai keduanya, biasanya pakai juga yang kertas HVS ya, dicetak di printer laser, kemudian disirami memakai minyak goreng. Kenapa memakai minyak goreng? Karena yang dituju nanti adalah cahayanya bisa lewat gitu ya, bisa bening kertasnya. Karena kalau kertas HVS kan putih ya, jadi supaya mengejar beningnya biasanya disiram pakai minyak goreng. Karena prinsipnya pada pembuatan screen dia harus memerlukan bagian yang terang ya, kemudian bagian yang gelap itu yang menutupi si emulsion nantinya seperti itu. Maka pilihannya ada astralon, ada kalkir, dan juga kertas HVS tambah minyak goreng gitu. Ini adalah jenis-jenis screen yang biasa digunakan dalam teknik cetak saring atau screen printing atau sablon ya. Jadi yang pertama ada screen kasar. Screen kasar itu ukurannya 48T sampai 90T ya. Kemudian screen sedang 120T hingga 150T ya. Ada juga screen halus 165T hingga 200T. Nah, screen kasar itu banyak pengaplikasiannya ya. Kalau screen T48 itu biasanya digunakan untuk sablon handuk, sablon selimut ya, karpet ataupun karung gitu ya. Kemudian screen T61 biasa digunakan untuk teknik foaming seperti yang warna biru ini ya. Jadi sablon untuk mendapatkan ketebalan tertentu. Kemudian kalau screen T77 itu biasanya digunakan untuk sablon spanduk ya. Kemudian juga screen T90 biasanya digunakan untuk kain tekstil yang bertekstur halus seperti kain satin, sutra dan lain-lain. Jadi sebenarnya dari ulasan perbedaan jenis screen ini semakin kecil ya angka T-nya, maka dia nanti jaringannya atau sela-sela screen-nya itu tambah besar gitu ya. Begitupun sebaliknya ketika screen itu lebih halus 165 sampai 200T misal di screen halus ya. Jadi dia nanti jaringannya itu semakin rapat ya, antar satu dan benang lainnya itu semakin rapat gitu. Kalau screen kasar dia semakin renggang. Inilah penggunaan pada screen kasar ya. Kita masuk ke penggunaan pada screen sedang ya. Screen sedang itu ada T120 sama T150. T120 itu biasanya untuk menyablon bahan karton ya. Kalaupun ada logam dia biasanya diseng, kemudian kayu, kulit ya, karung plastik dan lain-lain. Kalau T150 dia mempunyai daya serap yang tinggi ya. Untuk sablon di kertas yang mempunyai daya serap yang tinggi, seperti kertas Hammer, Hawaii yang biasanya digunakan untuk undangan. Jadi biasanya kok digunakan untuk undangan itu pakainya di screen T150 gitu ya.
Kemudian juga ada yang namanya screen halus. Screen T165 ya, untuk sablon plastik, logam dan kaca. Kalau screen T180 biasanya digunakan untuk sablon plastik dan bahan-bahan yang bertekstur halus gitu ya. Kalau screen T200 untuk sablon media kaca dengan teknik raster. Jadi semakin kecil-kecil sela-selanya biasanya lebih baik digunakan untuk raster seperti itu. Jadi inilah beberapa perbedaan jenis screen diurut dari kerapatan benangnya gitu ya. Jadi semakin kecil angka T-nya makin semakin besar jarak antar benangnya. Kemudian kalau semakin besar angka T-nya maka semakin kecil jarak antar benangnya. Kemudian setelah kita bahas screen, kita juga akan bahas tintanya ya. Jadi tinta yang digunakan dalam teknik cetak saring, screen atau sablon itu ada macam-macam. Ada yang dari berbasis air ya, seperti tinta rubber, extender, super white, foaming, metalik ya. Kemudian ada juga yang tinta berbasis minyak seperti PVC, polymatte, polytuf, nilon, kemudian heavy duty. Ada juga yang tidak di keduanya ataupun ada di keduanya tapi dikelompokkan di lainnya seperti tinta special effect ya. Ada tinta discharge sama tinta plastisol dan juga ada tinta glow in the dark. Jadi tinta-tinta ini berbeda juga penggunaannya. Jadi jenis tinta berbeda untuk media yang berbeda juga. Biasanya tinta berbasis air itu digunakan pada media tekstil atau kain ya. Sedangkan tinta berbasis minyak biasanya lebih banyak digunakan pada sablon di media plastik biasanya. Seperti biasanya kalau kita tahu di sablon cup ya, sablon cup gitu biasanya dia memakai tinta polymatte ya, tinta polymatte yang nomor 2 ini. Untuk pembahasan lanjut tentang tinta sablon ini kita akan bahas di segmen-segmen berikutnya. Jadi kita pertama mengenal dulu apa saja jenis tinta-tinta yang ada di sablon gitu ya. Ada berbasis air, berbasis minyak, dan juga berbasis atau tinta special effect gitu ya. Kemudian ada juga beberapa cairan tambahan untuk sablon. Seperti yang pertama ada harter. Harter ini fungsinya sebagai penguat film afdruk. Kemudian juga ada screen remover. Jadi ketika screen itu dibuat memakai cairan emulsion, biasanya kalau ada kesalahan, itu juga bisa digunakan kembali dengan cara menuangkan screen remover ya. Jadi screennya dibersihkan kembali dari cairan emulsion. Kemudian ada juga pengencer tinta atau M4. M4 ini sebagai pelarut di sisi lain untuk tintanya agar dia sebagai pengencer ya. Juga digunakan sebagai pembersih ketika tinta itu nanti mengotori di atas screen setelah pemakaian seperti itu. Jadi M4 ini digunakan untuk dua fungsi. Ada juga tinta yang menggunakan cairan M3 ya. Tapi kalau tinta yang kita gunakan untuk sablon cup atau untuk media plastik biasanya kan menggunakan tinta polymatte tuh. Tinta polymatte cairan untuk dia penyampurnya adalah cairan M4 ya. M4 ini untuk pencampur atau pengencer dari tinta polymatte dan juga digunakan untuk pembersih atau cleaner dari tinta polymatte seperti itu. Kemudian juga ada binder atau penguat tinta. Tapi yang biasa kita gunakan adalah screen remover sama pengencer tinta seperti itu. Ada juga peralatan tambahan ya. Peralatan tambahannya seperti apa? Yang pertama adalah meja afdruk. Meja afdruk ini digunakan untuk pembuatan screen. Jadi ketika screen itu ingin kita cetak menggunakan desain kita, menggunakan file kita gitu ya. Pertama filenya kita print dulu menggunakan printer laser di atas kalkir, astralon atau HVS plus minyak goreng tadi ya. Kemudian kita cetak si desain itu di dalam screen-nya menggunakan meja afdruk yang ini ya. Kemudian untuk mengeringkan si emulsion itu dia perlu yang namanya hot gun atau bisa juga memakai hair dryer asalkan dia nanti sebelum masuk ke sini dia sudah kering seperti itu. Ini adalah proses pembuatan afdruk pada screen. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pembuatan screen harus menggunakan screen yang bersih ya. Jadi sebelum pembuatan screen dia harus dicuci terlebih dahulu.
dicuci terlebih dahulu, kemudian kita cetak untuk desainnya kita cetak dulu menggunakan printer laser di kertas kalkir, ataupun di Astralon, ataupun di HVS menggunakan minyak goreng ya. Nah, untuk posisi pembuatan screen di atas meja afdruk itu seperti ini. Meja afdruk kan susunannya dari meja, kemudian di bawahnya ada sinar lampu neon ya. Nah, ini kan ada kaca bening nih. Nah, di sini di atasnya kaca bening ini ditaruhlah desain yang mau kita pakai gitu ya. Di sini. Kemudian di atas desain ini barulah dia screen-nya gitu. Nah, di atas screen ini dia sudah ada, ini screen-nya sudah ada afdruknya, jadi sudah ada cairan emulsionnya ya, sudah dikeringkan pakai hot gun misal. Nah, kemudian di sini bahan berwarna gelap, busa dan triplek. Tujuannya 3 komponen ini, jadi bahan berwarna gelap, busa dan triplek itu untuk biar si sinar lampu neon ini tidak menyinari tembus ke atas seperti itu. Jadi memang harus padat ya, harus tidak tembus cahaya, harus kedap cahaya gitu. Jadi untuk pembuatan screen menggunakan meja afdruk itu susunannya seperti ini. Yang pertama ini meja afdruk ya, kemudian desain, kemudian screen yang sudah dikasih emulsion dan sudah dikeringkan, di atasnya bahan berwarna gelap, busa, baru triplek gitu ya. Ini nanti baru ditekan, baru ditutup nanti seperti itu. Kalau di luaran biasanya digunakan batu seperti ini atau pemberat seperti ini. Setelah nanti selesai di afdruk sekitar 1,5 menit ya, sekitar 1,5 menit, nanti kita angkat, baru kita nanti semprot-semprot pakai air seperti ini. Nah, nanti emulsion yang tidak terkena oleh sinar lampu neon ini karena dia ketutupan oleh desain yang hitam pekat tadi, dia akan rontok ketika kita semprot menggunakan air gitu. Makanya nanti yang kita semprot itu dia akan tembus sehingga membentuk desain yang sudah kita cetak di sini seperti itu. Baik, itu saja pengertian dari cetak saring, sablon atau screen printing. Berikut dengan perbedaan screen-nya, perbedaan tintanya, dan cara membuat screen-nya. Terima kasih.